Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan unit testing. Kali ini kita akan belajar terkait dengan error handling. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Nah, kita akan duplicate project 16 yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Saya akan copy. Kemudian saya akan merename-nya menjadi project 18 error. Ini ya. Oke, kita akan masuk ke project 18 terkait dengan error. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini adalah project yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk SRC ada beberapa folder ya. MVC sudah pernah kita buat. Sebelum kita menambahkan error handling pada project kita akan perbaiki dulu beberapa penulisan yang kurang bagus ya. Seperti di sini barang dan di sini juga barang. Ini kurang bagus kalau misalkan project kita sudah mulai besar, untuk maintenance-nya akan lebih repot. Kita akan ubah, kita akan rename ya yang ini. Kita akan ganti menjadi barang model. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga akan kita ubah menjadi user model. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tentunya akan menjadi error. Kita akan buka terminalnya dan jalankan. Kita akan perbaiki bertahap ya. Kita akan jalankan npm run dev. Oke, jalan di sini bisa dilihat ada error ya. Nah, di dalam controllernya di sini tidak terbaca. Berarti kita harus buka di sini barang controller. Nah, di sini ada model, kita harus ubah ya. Nah, sebelumnya kita hanya barang saja, kita akan tambahkan dengan model. Jadi barang model. Kemudian di sini ada login, juga ini sama ya. Model usernya harus kita ubah menjadi user model. Nah, ini kita save dan register juga sama ya. Ini ada user, kita ubah jadi user model. Nah, yang ini. Sekarang kita bisa lihat ini sudah up lagi ya. Nah, berarti ini sudah terbaca. Kita akan rubah juga untuk yang controllernya. Kita akan rename. Nah, ini barang kita ubah menjadi barang controller. Nah, barang controller.js. Nanti dia akan error ya, karena dia tidak terbaca di file routernya di sini. Kita akan buka, di sini ada barang. Nah, bisa lihat di sini barang controller. Kita akan ubah, kita save. Nah, ini sudah jalan lagi. Login kita ubah juga ya. Kita rename login controller. Kita buka, di sini ada error. Nah, di sini akan muncul error lagi nih. Nah, controller kita akan ubah menjadi login controller. Oke, kemudian ini juga ada register. Kita akan rename register controller. Oke, di sini ada register controller, kita tinggal save, sudah berubah ya. Ini register controllernya. Nah, ini sudah up lagi. Nah, kita akan menambahkan juga di sini untuk log tidak perlu. Kemudian middleware juga tidak perlu. Nah, route ya kita akan ubah. Asalnya barang aja, kita ganti dengan barang route. Nah, kita ubah menjadi barang route. Nah, nanti di file indeksnya ini akan berubah barang route dan kita harus save. Oke, ini sudah jalan. Nah, kemudian di sini ada validasi, ini juga sama ya. Kita akan rename barang validation. Nah, bisa dilihat ini di controllernya pasti akan error ya. Barang controller. Ini jadi barang validasi. Kita akan save perubahannya. Oke, kemudian di sini juga ada login, kita akan rename. Login validation. Bisa dilihat di sini
ada error. Nah, ini login controllernya harus kita save ulang. Nah, ini sudah jalan lagi. Kita akan rename juga untuk register validation ya. Oke, ini ada error. Di sini kita akan save ulang. Oke, ini sudah jalan. Kita akan coba Ctrl C, kita load ulang ya semuanya. Kita clear screen, kita coba jalankan. Kita akan pastikan bahwa semuanya sudah berjalan dan tidak ada error. Oke, kita tekan Ctrl dan kita akan klik untuk lokalnya. Sini belum login, kita disuruh login. Kita coba login. Kita akan coba login. Oke, ini barang. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk error handling. Nah, untuk error handling sebelumnya sudah pernah kita pelajari ketika kita belajar terkait dengan middleware. Jadi level middleware ada juga dari sisi level error ya. Nah, ini sudah pernah kita gunakan sebenarnya di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di bagian route index ini. Yang paling terakhir ini ada sebuah middleware untuk penanganan error ya. Nah, penanganan error ini kita gunakan untuk yang belum login. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini is login, ini ada next untuk error ya. Di sini kita buatkan errornya, kemudian kita kirimkan. Nah, kiriman ini akan ditangkap oleh middleware kita yang ini. Di sini kita mendefinisikan bintang, artinya semua route yang sudah kita definisikan, semua yang paling terakhir ini akan ditangkap sama dia. Jadi makanya harus ditaruh paling bawah dari semua router yang kita definisikan supaya setiap terjadi error ini bisa ditangkap di bagian terakhir oleh middleware kita. Kita bisa lihat di sini penanganannya baru login. Dan ketika terjadi error dia akan kirimkan ke login. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau misalkan saya klik. Nah, kalau misalkan di sini kita ada error, misalkan saya coba tambahkan di bagian ini ya. Ini kan barang controller sebenarnya sudah ada try case-nya ya. Kalau misalkan di sini ada sebuah metode yang tidak terdefinisi. Nah, ini akan kita kirimkan. Misalkan kita, nah di sini ada error, tapi dia akan mengarah ke login terus. Sebenarnya kan user sudah login. Nah, ini tidak bagus juga ya. Karena user akan merasa jengkel kalau misalkan dia sudah login, setiap ada error disuruh login terus. Maka kita harus perbaiki untuk penanganan errornya. Nah, yang ini ya, kita akan tekan kontrol dan klik. Nah, di bagian ini kita akan cek dulu. Kalau misalkan dia sudah login, kita akan cek. Jika dia sudah login, request isinya user terdefinisi, maka kita akan arahkan ke protected page-nya. Ke home-nya ya, ini istilahnya kalau misalkan teman-teman aplikasi beneran ya. Diarahkan ke home-nya dia. Nah, berarti di home ini harus kita definisikan error message. Error message bisa kita ambil dari login ini ya. Login ini kan memiliki pesan. Nah, teman-teman bisa buka view-nya. Ini ada login. Nah, kita bisa copy dari sini ya. Kita copy sampai sini. Kemudian kita akan buka lagi yang protected page. Di sini belum ada untuk menangkap errornya. Ini harus kita tambahkan ya. Nah, di sini kita tambahkan supaya ketika ada pesan error, dia bisa menampilkannya. Nah, kemudian di prosesnya juga kita harus tambahkan. Ini kan indeks. Di sini ada protected page. Nah, di sini kalau misalkan dia diarahkan, maka ini harus kita perbaiki. Caranya kita bisa duplicate dari proses login. Ini kan ada login nih. Get login. Tekan kontrol dan klik. Ini bisa kita copy yang ini. Kontrol C. Kemudian teman-teman klik lagi. Kemudian tekan kontrol lagi dan klik yang protected page. Nah, yang ini bisa kita ganti ya. Nah, tadinya kan kita message-nya di sini, ini bisa kita pindah ke data. Nah, ini akan kita pindah ke data untuk message-nya. Dan untuk message yang ini kita gunakan untuk pesan error. Nah, seperti ini. Dan yang ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Ini bisa kita hapus.
Nah, seperti ini ya. Oke, ini. Nah, yang ini supaya ada menunya, kita ambil yang main. Nah, karena kita membutuhkan menu. Oke, ini sudah kita tambahkan. Kalau misalkan dia ada error, nah sekarang kita tinggal memindahkan ini data ke protected page. Yang tadinya ini message, kita ganti dengan data. Karena ini pesan usernya ya, apa saja. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Nah, ini kita disuruh login ulang lagi. Kita akan coba login. Kita akan masukkan passwordnya. Oke. Sekarang kita akan klik barang. Nah, lihat. Ini barang collection not defined. Nah, di sini tidak harus login lagi usernya. Jadi aman lah ya. Dia akan merasa, oh ini tidak harus login. Jadi tidak membuat jengkel user ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini ketika kita klik, ini ada error ya, barang collection is not defined. Tapi ini tidak jelas, tidak terdefinisinya di mana. Nah, kalau misalkan kita lihat di log, di sini juga tidak ada, tidak tersimpan. Nah, ini belum kita tambahkan. Nah, ini sebenarnya bisa kita tambahkan dengan menggunakan di bagian ini ya. Kita tekan atau misalkan teman-teman bisa copy dari yang log ini. Ini kan sudah pernah kita pakai. Nah, yang logger ini kita bisa gunakan dengan levelnya error ya. Teman-teman klik lagi indeksnya ini, route index, protected ininya kita klik lagi. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan ya. Nah, kita bisa panggil logger. Nah, kontrol spasi kita akan panggil dari log Winston. Kita panggil, kemudian kita akan definisikan errornya. Error, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita bisa lihat di bagian atas loggernya sudah terimport ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita isi, harusnya ini sudah ada ya. Nah, ini harus login ulang karena memang kita nge-refresh ulang. Kita masukkan pesannya. Oke. Kita coba klik barang. Nah, sini barang collection is not defined. Karena kita coba lihat di bagian sini. Nah, ini sudah ada ya. Tapi masalahnya login juga ini masuk. Nah, ini sebenarnya tidak kita perlukan ya, karena ini hanya berguna untuk pesan ke user. Kita bisa tambahkan filter lagi di sini. Jadi kalau misalkan dia message-nya adalah kita akan cek if r dot message. Nah, sama dengan Anda belum login. Nah, kita baru kasih dia redirect ke login. Ini ya. Enggak usah redirect ke login, ini aja ya yang pesannya nih. Jadi dia akan kita gunakan negasinya aja. Tidak sama dengan. Jadi kalau misalkan bukan ini pesannya, kita akan kirimkan lognya. Nah, ini ya. Jadi ini kita bisa hapus. Nah, bisa seperti ini. Jadi dia akan dieksekusi selama pesannya ini bukan ini. Kita bisa ke sini lagi. Kita akan hapus, kita save, kita coba lagi. Oke, kita login ulang. Karena ini harus selalu login. Oke, kita masuk lagi, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil. Kita klik. Nah, ini pesan errornya sudah muncul. Kita lihat. Nah, sekarang hanya errornya. Tapi ini errornya tidak jelas. Teman-teman bisa lihat ya. Ini hanya barang collection is not defined. Nah, tapi dia ada di mana, di file apa, ini tidak jelas. Ini akan membingungkan untuk perbaikannya. Nah, sebenarnya di sini kan log ini bisa menangkap kalau misalkan terjadi exception. Teman-teman bisa lihat di settingan ini handle exception sudah kita set true. Tapi karena kita menambahkan try catch di sini dan kita menambahkan pesan next, maka ini tidak menangkap semuanya. Nah, ini sebenarnya kita bisa hilangkan ya untuk try catch-nya. Dia akan menangkap semua errornya. Nah, tapi masalahnya ke user menjadi tidak bagus tampilannya. Kita coba dulu aja. Nih, kalau misalkan kita keluarkan, nih minta keluar lagi, harus login ulang. Kita masuk. Nah, ketika kita klik barang,
ini akan ngeload terus sampai dia muncul error. Nah, ini ngeload terus. Nah, dia muncul seperti ini. Ini dari sisi user, ini kurang bagus ya ketika terjadi error muncul seperti ini. Ini akan tidak user friendly. Nah, teman-teman bisa lihat di sini errornya lengkap ya, dari mulai apa yang tidak terdefinisi, filenya di mana, sampai lainnya ke berapa. Ini lengkap. Dan di bagian sini juga tersimpan semua. Nah, tapi masalahnya dari sisi user seperti ini tidak bagus. Jadi kita akan mengambil jalan tengahnya. Kita akan buat errornya ini lebih informatif dan dari sisi user juga lebih friendly ya. Nah, ini bisa ini saya coba hapus dulu. Oke, kita akan coba definisikan untuk errornya. Tadinya kita hanya mengirimkan pesan seperti ini, kita akan tambahkan ya. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah new error ya. Saya akan buat di sini new. Kita akan buat new error. Nah, nanti errornya kita akan tambahkan pesan, bukan hanya error seperti ini saja. Nah, bukan hanya new error seperti ini, kita akan tambahkan di sini pesan. Jadi nanti bukan hanya errornya, tapi kita tambahkan di sini misalkan filenya. Saya akan definisikan filenya. Ini controllers, kemudian filenya ini barang controllers, kemudian metodenya kita bisa lihat ya di sini get all barang. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah delimiter atau pemisah ya. Saya akan pisahkan dengan strip ini. Nah, kemudian saya akan save. Ini udah jalan lagi sih ya. Kita coba clear lagi sih. Ini jadi ada filenya apa, kita tahu. Kemudian ini metodenya apa. Kemudian ini pesan errornya apa. Ini akan kita tangkap. Kemudian kita akan simpan ke dalam log. Ini kan next-nya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini dan kita tekan kontrol dan klik sini. Nah, ini error yang dikirimkan sudah lebih lengkap. Nah, kalau misalkan sekarang kita coba, saya akan coba bersihkan dulu ya ini supaya lebih clean. Saya akan jalankan ulang. Oke, ini sudah jalan ulang. Kita akan coba reload. Dia minta login. Oke, sudah benar. Kita akan masukkan lagi password, kemudian kita klik barang. Oke, ini muncul error, tapi ini errornya terlalu kompleks ya kalau misalkan dari sisi user. User tidak perlu tahu metodenya apa dan filenya di mana. User hanya perlu tahu ini aja nih. Nah, berarti kita hanya perlu ini. Nah, yang kita butuhkan di sini berarti kita harus split ya. Yang tadinya ini hanya pesannya seperti ini, kita harus definisikan menjadi beberapa bagian. Ini akan kita pisahkan. Pertama, saya akan buat sebuah variabel message. Nah, message ini adalah sebuah variabel yang kosong. Kemudian message ini saya akan isi dengan message. Nah, tadi kan kita memiliki error dengan pemisah sebuah strip ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini, kita split ini. Kita error message, kemudian kita tambahkan split. Nah, kemudian kita akan definisikan splitnya adalah sebuah strip di antara spasi. Kemudian kita akan ambil indeks keduanya ya, yang bagian kanan. Berarti indeks ke-1. Tadi kan kalau misalkan teman-teman lihat di barang controller kan ini sebelah kiri, berarti nanti akan ke-1 ya. Kemudian di sebelah kanan indeks 0 dan kemudian di sebelah kanannya ini indeks ke-1. Dan kita akan ambil hanya message-nya saja ya. Ini enggak usah semuanya. Di error message-nya saja. Oke, kita balik lagi ke tadi indeks. Kemudian ke sini. Nah, ini kita akan ambil dengan split dan kita ambil indeks ke-1. Dari message-nya aja yang kita ambil. URL dan metodenya atau file dan metodenya tidak perlu kita ambil message-nya. Kemudian kita tambahkan else di sini.
Nah, kalau misalkan dia pesannya adalah seperti ini, maka kita akan ambil error message-nya saja. Tidak perlu kita split, karena pesannya hanya ini aja. Jadi yang tidak ada seperti ini kita tidak perlu. Nah, di sini kita tinggal mengambil message-nya aja. Nah, kita tidak perlu semuanya. Tapi untuk ke error kita perlu semuanya, ke ini ya, ke lognya. Oke, ini bisa kita coba lagi. Kita akan disuruh login ulang. Oke, itu sudah benar pesannya. Kita akan masukkan. Oke. Kemudian kita akan klik. Nah, barang collection tidak terdefinisi ini lebih mudah ya, lebih enak dilihat dari sisi user. Tapi dari sisi developer ini harus mudah untuk dikerjakan. Ini harus jelas ya. Pesannya adalah error, benar. Kemudian ini adalah filenya, sudah ada. Oke. Kemudian ini adalah metodenya, sudah ada. Dan ini adalah pesan errornya. Jadi ini jauh lebih mudah ya. Dan informasinya bisa kita dapatkan di filenya mudah, metodenya ketemu, dan errornya ini. Jadi kita menganalisanya jauh lebih mudah dengan pesan seperti ini. Oke, ini kalau misalkan dirasa sudah, kita tinggal tambahkan aja ini. Ini bisa kita copy ke metode yang lain. Ini tinggal kita tambahkan dan kita tinggal ubah metodenya. Ini kan insert barang. Nah, di sini kita tinggal ubah insert barang. Oke ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk yang selanjutnya. Nah, di sini kita gunakan set new barang. Nih, kita ganti dengan set new barang seperti ini. Nah, ini juga kita bisa tambahkan. Ini filenya edit barang. Kita bisa tambahkan edit barang. Oke, ini kita bisa gunakan set edit barang. Oke, ini kita tambahkan ke sini. Kita ganti dengan set edit barang. Kita save. Nah, ini sudah semua ya. Harusnya ini ketika kita jalankan sudah sesuai. Kita coba. Anda belum login, informasinya jelas. Kita akan login ulang. Oke, kita login. Kemudian kita coba klik. Ternyata ada error. Walang collection tidak terdefinisi. Dari sisi user ini lebih enak dibacanya. Oke. Kemudian kita bisa cek dari sisi developer, ini sudah informasinya lebih jelas ya, filenya, metodenya, dan juga errornya. Ini sudah oke. Sekarang kita akan balikin untuk contoh errornya ya, ini sudah sesuai. Ini berarti yang tadinya ada underscore kita akan hilangkan. Oke, saya rasa untuk error handling seperti itu. Jadi ini melengkapi materi terkait dengan middleware sebelumnya. Nah, ini kita terapkan dengan error handling try catch di sini ya. Kemudian kita akan gunakan di middleware di sini, route sini ya. Ini terdiri dari dua penggunaan untuk pesan ke user dan juga penyimpanan ke log error. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.